Tandur lei, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta horor Thailandan? Bersiaplah karena kali ini Sakahayang akan kembali membahas film Thailand terbaru tahun ini yang sangat mengerikan dan menegangkan, di mana film ini berjudul Tomb Watcher 2025, bercerita tentang wasiat aneh yang harus dijalankan oleh seorang suami bernama Cecep untuk menjaga jasad istrinya selama 100 hari sebelum dimakamkan. Kira-kira apa alasan dibalik wasiat aneh tersebut? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang pria mirip Morgan Semos bernama Cecep yang tak bisa menahan kesedihan di upacara kematian istrinya, di mana istri Cecep yang bernama Lun tewas secara mendadak oleh alergi asap bako akut yang ia alami. Hingga saat para pelayat pulang, sekretaris cantik bernama Rose terlihat sibuk membereskan barang-barang miliknya, di mana setelah kematian Nyonya Lun, Rose memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Di malam berikutnya, Rose yang banyak pikiran akhirnya memutuskan untuk ajojing di Ojon Loi Disco. Sontak Rose pun kaget saat sekilas melihat bebenguk Lun yang ireng muncul di hadapannya. Dirasa terlalu oleng, Rose bergegas pergi ke toilet untuk cuci muka. Rupanya, apa yang Rose alami hanyalah mimpi. Hingga sesaat kemudian, Rose yang baru bangun langsung semeringah saat melihat ayang Cecep sedang menyiapkan sarapan. Ternyata, mimpi buruk yang dialami Rose merupakan efek dari rasa bersalah setelah menjadi pelakor di rumah tangga Cecep dan Lun. Dengan mata yang berkaca-kaca, Rose si pelakor merasa lega karena kini dirinya tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan terlarangnya dengan Cecep. Hingga di tengah kebahagiaan, Cecep meminta Rose untuk berkemas, di mana kali ini dirinya akan mengajak Rose staycation selama beberapa bulan di kabin miliknya yang ada di ujung kabupaten. Mendengar hal itu, Rose langsung bergegas mengemasi pakaiannya. จริงๆรถก็ลาออกจากงานแล้วนะฝากชีวิตไว้ที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย พี่อิจฉาเขามากเลยครับหมอผีชาวบ้านมาทำพิธี ที่นี่เหรอคะ Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, seketika Rose terkesima saat melihat kabin yang begitu estetik seperti di film Evil Dead. Kemudian, Cecep pun mengungkapkan jika setelah pengurusan berkas dan harta gono gini selesai, kabin ini akan menjadi milik mereka berdua. Mendengar hal itu sontak membuat Rose semeringah, apalagi upayanya sebagai pelakor kini berbuah manis. Sesaat kemudian, Rose terlihat merasa lega karena usaha celengannya kini telah menuai sukses. Ia pun berterima kasih pada ayang Cecep yang telah membawakan segambreng harta milik Lun untuk mereka nikmati berdua. Ternyata lagi, Cecep yang mokondo hanya numpang kaya di harta milik mendiang istrinya. Hingga sesampainya di kamar, Cecep mengungkapkan jika di tempat ini mereka bisa bebas adu gabrut tanpa khawatir akan digerebek RT dan para warga. Di malam harinya, sebelum melakukan perhelatan gabrut, Rose yang sedang menyiapkan minuman oleng seketika heran saat melihat sosok misterius di depan kabin. Kemudian, Rose yang panik langsung memberitahukan hal tersebut pada Cecep. รถรออยู่นี่ เฮ้ย มึงจอดไม่ออก Melihat mage kampung melakukan ritual aneh di depan kabin, Cecep yang kesal langsung mengusirnya menggunakan senapan somplak. Namun setelah si mage pergi, keanehan pun tiba-tiba terjadi, di mana kamera terlihat melaju seperti sosok arwah yang bergentayangan. น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
Di saat itu pula, Rose yang ingin mengucapkan terima kasih langsung memberikan kode gabrut pada Cecep, di mana setelah kematian Lun, ia ingin Cecep menghajarnya sampai doer dan tidak setengah-setengah seperti saat Lun masih hidup. Seusai perhelatan gabrut yang tak sampai semenit, Rose terlihat berendam di bathtub sambil menikmati keberhasilannya sebagai pelakor profesional. Terlebih sebelum menjadi pelakor, Rose hanya bisa berendam di jolang dan dikasih sabun ekonomi doang. My God, seolah tidak redo hartanya dinikmati pelakor, Rose pun panik saat kembali diteror arwah Nyonya Lun. Di tengah malam, Rose yang terbangun seketika heran saat ayang Cecep tidak ada di sampingnya. Di tengah keheranan, Rose yang penasaran bergegas mencari keberadaan Cecep, takutnya doi selingkuh sama daun desa kabupaten. พี่ชีพ พี่ชีพขา Hingga setibanya di kabin penyimpanan, keheranan Rose semakin menjadi saat ia melihat hiasan tulang belulang yang terpajang di tempat tersebut. My God, sontak Rose pun syok parah saat mengetahui jika selama ini Cecep menyimpan jasad Nyonya Lun yang telah diawetkan di dalam peti kaca. Pantas saja ia sering diteror oleh arwah Lun. Melihat Rose yang panik, Cecep langsung menjelaskan alasannya menyimpan jasad tersebut. Terlebih dalam wasiat Lun, ia harus menemani jasadnya selama 100 hari agar bisa mendapatkan seluruh harta warisan Lun yang tidak akan habis 7 tanjakan. Meskipun ngeri, namun Rose yang ingin hidup enak tanpa harus susah payah, terpaksa menuruti hal tersebut. Di pagi harinya, bagaikan pasangan suami istri, Cecep terlihat menyambut pagi dengan kemesraan, meskipun jasad istrinya masih tersimpan di kabin ini. My God, saat Rose sedang memasak, juri Lun yang hidung tiba-tiba datang dan berusaha mencelakai pelakor ini. Akan tetapi Cecep yang datang berhasil menyelamatkan jari-jari Lun. Di siang harinya, setelah puas berjalan-jalan di sekitaran kabin, Rose yang penasaran mengajak Cecep pergi ke gudang. Akan tetapi seolah berusaha menyembunyikan sesuatu, Cecep membujuk Rose untuk kembali ke kabin. Lord. Entah apa yang ada di pikiran Rose, ia pun kesal saat mengetahui Cecep masih menyimpan lukisan Lun. Hingga di tengah rasa panas dada, Rose meminta Cecep untuk melukis dirinya dan harus lebih cantik dari Lun. Setibanya di wahangan cetek, Rose pun bersiap untuk dilukis bak adegan di film kapal Titanic. Dan karena ingin terlihat lebih hot, Rose pun mulai berpose dengan memamerkan tombolnya dan juga pahanya yang mulus. Namun saat Cecep fokus melukis, tiba-tiba sosok Lun muncul dari dalam wahangan. วาดรถให้สวยที่สุด พี่ชีพ พี่ชีพคะ พี่ชีพ รถพี่ขอโทษค่ะพี่รถฟัง Betapa kesalnya Rose saat mengetahui Cecep malah melukis wajah Nyonya Lun. Di saat itu pula, Cecep pun heran dengan apa yang ia gambar. Singkat waktu saat makan malam, Cecep berusaha menjelaskan kejadian aneh saat di wahangan. Terlebih ketika itu, dirinya seolah menjadi Ki Joko pintar dan secara tidak sadar malah melukis wajah Lun, di mana ia merasa yakin jika hal tersebut merupakan bagian dari ingatannya. Apalagi selama 7 tahun, dirinya selalu dipaksa untuk melukis Lun dalam berbagai pose. Meskipun kesal, Rose pun berusaha memaklumi hal tersebut.
Saat malam semakin poek, Ross yang molor menggunakan miniset kembali mengalami teror aneh. Di tengah teror yang terjadi, Cecep yang terbangun berusaha menenangkan Ross yang ketakutan. Setelah beberapa kali mengalami teror, Ross yang kena mental mengajak Cecep untuk pergi saja dari kabin ini dan kembali di hari ke-99. Akan tetapi, Cecep yang tidak ingin hidup belangsak berusaha meyakinkan Ross untuk bertahan, karena dalam wasiat Lun, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta jika Cecep sampai pergi dari kabin ini sebelum 100 hari. Lantas, ia pun kembali menguatkan Ross untuk bertahan, karena setelah ini ia yakin hidup mereka akan menjadi hedon dan bebas pelesiran kemanapun mereka mau. Meskipun ngeri, namun mendengar ucapan Cecep yang menggiurkan, Ross pun memutuskan untuk tetap bertahan. Dan bisa kita lihat, arwah Lun yang marakayangan terlihat murka saat mengingat apa yang dilakukan Cecep dan Ross. Sebenarnya, apa yang terjadi sampai Lun meninggoy? Kita mundur dulu ke awal perjumpaan Lun dengan Cecep, di mana ketika itu Cecep yang merupakan pelukis borongan tidak sengaja menumpahkan cat pada nyonya Lun, dan entah pakai pelet apa, seketika Lun pun jatuh cinta pada pandangan pertama, meski Cecep terlihat kucel dan bau thinner. Hingga seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka pun semakin terjalin, di mana Cecep sering melukis Lun di wahangan cetek. Tak cuman itu, Lun pun rela ngemodalin Cecep agar bisa terlihat lebih ganteng. Dan hingga pada akhirnya, Cecep yang mau kondo berhasil menikahi Lun tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Namun tak cukup sampai di situ, Lun yang tajir melintir terlihat membawa Cecep ke kabin estetik milik keluarganya, di mana kabin ini ia persembahkan pada Cecep untuk bisa mereka gunakan sebagai tempat berlibur. Jelas saja Cecep si Mokondo langsung semeringah, karena dengan modal cacing ia bisa mendapatkan segalanya. Namun setelah 7 tahun menikah, Lun yang akan pulang merasa penasaran saat mendengar suara dari ruang kerja suaminya. Daetasi Gobroy, sontak Ross pun lemas dan panas dada saat melihat suaminya yang tak tahu diri sedang adu gabrut dengan sekretarisnya yang bernama Ross. Namun bukannya melabrak, Lun yang kecewa memutuskan untuk pulang. Hingga saat malam semakin larut, Cecep yang pulang dengan lemas seketika heran saat melihat Lun yang alergi bako malah nyebat sambil menangis. Lantas sambil berusaha tenang, Lun berkata jika segalanya telah kuberikan tapi kau tak pernah ada pengertian. Bagaikan lirik lagu The Massive, Lun yang kecewa berat langsung mengambil keputusan, cinta memang cukup sampai di sini. Lantas di tengah kekecewaan, si bucin Lun yang telah abis-abisan memutuskan untuk menggugat cerai Cecep dan memintanya untuk pergi. ที่ไล่ผมไปก็จะอยู่ผมไม่มีความสุขเลยพี่แม่งได้แต่บังคับผมสั่งให้ผมอยู่ใน My God, sungguh naas. Lun si istri baik hati pun tewas setelah terkena kompilasi antara bengek dan jantung yang diperparah dengan asap bako. Kembali ke masa sekarang, meski telah beberapa kali mengalami teror, namun seakan menantang jurig Lun, Ross yang sedang nyebat malah menjadikan peti kaca Lun sebagai asbak. Di malam harinya, sambil menikmati awak-awak, Ross yang ternyata tepos terlihat mengajak Cecep untuk berdansa. Namun tanpa Ross duga, kengerian akan segera ia alami lagi. Lord. Entah apa yang terjadi, Cecep pun heran saat melihat Ross yang tiba-tiba mubui dengan sendirinya. Muak dengan hal ini, Ross bergegas pergi ke tempat penyimpanan jasad untuk melakukan sesuatu.
Eta si Gobroy, Cecep pun panik saat melihat aksi gila yang Rose lakukan. Tak hanya menghancurkan alat pengawet jasad, hal tersebut juga bisa membuat mereka gagal mendapat harta warisan. Lantas Cecep yang tidak ingin hal buruk terjadi melarang Rose yang paranoid masuk ke tempat ini lagi. Di keesokan harinya, Rose yang masih koba merasa heran saat melihat Cecep pergi dengan tergesa-gesa. Hingga setelah Cecep pergi, seketika Rose pun panik saat mendengar suara aneh dari dalam kabin. Dan rupanya, momen ini dimanfaatkan Juri Glun untuk menghajar si pelakor. Di tengah rasa perih, encok, dan pegalinu, Rose yang dianiaya Jurik berusaha untuk kabur. Ternyata semua itu hanyalah genjutsu yang dilakukan oleh Juri Glun. Saat Rose berusaha menjelaskan semuanya, Cecep yang merasa kegilaan Rose makin menjadi, langsung memberikan obat penenang yang ia dapat dari apotek. Singkat waktu, hari demi hari berlalu, dan teror Juri Glun membuat Rose tak bisa menjalani hidup dengan tenang. Hingga setelah 3 bulan tinggal di tempat tersebut, Rose yang sudah tak pernah lagi datang ke kabin penyimpanan jasad tiba-tiba merasa penasaran. Lah, dikira sedang ngaduk jasad, Cecep yang berusaha mengawetkan jasad Lun menggunakan es, meminta Rose untuk pergi dan jangan menjadi penghambat dalam usahanya mendapat warisan. Di keesokan harinya, setelah Cecep tak menggubris ucapannya, Rose akhirnya meminta bantuan si mage kampung untuk melakukan ritual pengusiran Jurik. Di saat yang bersamaan, jasad Lun yang tak terawetkan mulai mengalami pembusukan. Di saat itu pula, sambil menembakkan senapan somplak, Cecep yang tidak ingin kabinnya terbakar langsung menghentikan ritual tersebut. Hingga setelah para dukun kabur, Cecep yang muak langsung mengungkapkan unek-uneknya. Terlebih paranoid akut yang Rose alami justru memperburuk keadaan. Mendengar hal itu, Rose yang kesal berniat untuk pergi saja dari kabin ini. Namun sesaat sebelum pergi, Cecep berusaha membujuk Rose untuk mengurungkan niatannya. Terlebih 9 hari lagi mereka akan bisa menyelesaikan tugasnya. Lantas karena Rose tetap kekeh untuk pergi, Cecep pun mengungkapkan jika dirinya telah membiarkan Lun yang bengek mati agar mereka bisa menikah. Rupanya, di malam naas itu Cecep sengaja tidak menolong Lun yang sekarat. Tapi meskipun begitu, Rose yang muak tetap pergi. My God! Sesaat setelah Rose pergi, Juri Glun terlihat nemplok pada Cecep. Beberapa saat kemudian, Rose yang masih mencintai Ayang Cecep terlihat menyesali perbuatannya. Apalagi emosinya ini hanya akan membuat semua usahanya untuk kaya menjadi sia-sia. Alhasil ia pun langsung kembali ke kabin.
Kembalinya ke kabin, Rose pun heran saat melihat Cecep sedang berendam seperti lekong. Lantas setelah meminta maaf, Rose pun kaget saat mendengar suara Cecep yang berubah ke Mayu. Tak ingin mempermasalahkannya, Rose pun berniat mencukuri rambut jamet Cecep yang semakin panjang. Melihat kuku Cecep yang somplak, Rose yang panik bergegas pergi mengambil obat. Tanpa diduga, Cecep yang pelangap-pelongo telah dirasuki oleh Juriglun. Di saat itu pula, Rose bergegas mengikuti Cecep. Setibanya di loteng, seketika Rose pun heran saat melihat Cecep yang berdiri mematung di ujung lorong yang poek. My God, Rose pun langsung ngabret saat Cecep yang mengenakan gaun mengalami kerusupan. Di tengah keadaan genting, Rose langsung merangkak mengambil senapan somplak untuk mempertahankan diri. Bagaikan psikopat mah kuat, Cecep yang kerasukan hanya merasakan geli meski cekernya ditembak senapan somplak. Dirasa gak akan bener, Rose yang panik langsung ngabret kabur. Namun meski berusaha kabur sekuat tenaga ceker, tapi suainya Rose tetap menjadi bulan-bulanan. Rupanya Juriglun berniat untuk menghajar Rose menggunakan tubuh Cecep agar berdamage secara nyata. Sungguh satisfying, Rose pun kelenger setelah kelapanya dibenturkan ke batu wahangan. Sesaat kemudian, Juriglun yang belum puas tak membiarkan Rose mati dengan mudah. Dimana kini Rose ia kurung di dalam peti kaca. Saat peti tiba-tiba terbuka, Rose yang panik berusaha untuk kabur. Setelah cekernya patah, Rose si pelakor langsung memohon agar Lun memaafkannya. Tapi jelas saja itu mustahil. Setelah membuat Rose trauma dengan genjutsu dan serangan fisik, Juriglun terlihat menyeret tubuh Rose kembali ke kabin. Hingga di antara sadar dan halu, Rose pun menyesal telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang pelakor. Padahal Lun yang cukup good looking pasti mampu sukses minimal menjadi BA e-sport di Indonesia. Akan tetapi, semua sudah terlambat karena Juriglun tidak akan membiarkan Rose dan Cecep pergi dari kabin ini. Akhirnya, Rose dan Cecep yang pengen kaya secara instan harus mendapatkan akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Dimana kini, Rose dan Cecep yang kakinya pengkor tak bisa pergi kemana-mana dan harus menemani jasad Lun yang mulai membusuk. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana pembalasan yang sangat satisfying bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Karena yang tidak jelas itu hanyalah para pelakor yang ingin mendapat kekayaan secara instan. IMDb untuk film ini adalah 5,2 dan menurut Sakayang cocok saja dengan nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Tom Watcher 2025. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.